Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz dengan NIM I1A119.039. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan uh, proposal penelitian saya yang berjudul pengaruh penambahan kakao bubuk dan tepung kopi terhadap karakteristik organoleptik, nilai gizi, dan aktivitas antioksidan pada kue daging ubi. Langsung saja pendahuluan. Tanaman kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian nasional. Salah satu komoditas unggulan saat ini yaitu ubi kayu yang dapat diolah menjadi tepung kopi yang dapat dimanfaatkan dalam upaya diversifikasi pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Makanan merupakan sebuah tradisi karena pada awalnya makanan memiliki peran pada berbagai ritual maupun upacara adat dan dibuat secara turun-temurun, salah satunya yaitu kue dangi. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu uh, bagaimana pengaruh penambahan bubuk kakao dan tepung kopi terhadap karakteristik organoleptik kue dangi. Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai gizi kue dangi ubi kayu dan dengan penambahan bubuk kakao dan tepung kopi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penambahan bubuk kakao dengan tepung kopi terhadap aktivitas antioksidan kue dangi ubi. Tujuan pada penelitian kali ini yaitu untuk mempelajari pengaruh penambahan bubuk kakao dan tepung kopi terhadap karakteristik organoleptik kue dangi ubi kayu. Yang kedua, untuk menentukan pengaruh nilai gizi kue dangi ubi kayu dengan penambahan bubuk kakao dan tepung kopi. Yang ketiga, untuk mempelajari pengaruh penambahan bubuk kakao dengan tepung kopi terhadap aktivitas antioksidan kue dangi ubi. Manfaat pada penelitian kali ini yaitu untuk menjadi inovasi produk makanan tradisional dengan menggunakan bahan pangan lokal daerah. Yang kedua, sebagai bahan referensi untuk para peneliti selanjutnya. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, deskripsi teori. Yang kedua, buah kakao. Kakao merupakan tanaman perkebunan yang berumur tahunan yang masuk dalam kelompok tanaman caulifloris, yaitu tanaman berbunga dan berbuah pada bagian batang dan cabang. Bagian vegetatif tanaman kakao meliputi akar, batang, serta daun. Sedangkan bagian generatifnya meliputi bunga dan buah. Bunga tunggal dengan tangkai panjang yang menempel pada batang dan berwarna putih. Tanaman kakao memiliki pohon yang bercabang dengan tinggi sekitar 6-7,5 meter serta daun tunggal yang berbentuk memanjang dengan tulang dan menyirip. Yang kedua yaitu bubuk kakao. Bubuk kakao atau cocoa powder merupakan produk olahan kakao yang berbentuk bubuk yang berasal dari kakao mas yang telah dihilangkan sebagian alkalinya dengan atau tanpa bantuan alkalisasi. Bubuk bebas lemak atau kakao powder mengandung sebanyak 5-18% senyawa polifenol. Coklat bubuk berfungsi sebagai pengisi coklat dan memberi kualitas warna produk yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu tepung kopi. Kopi merupakan produk hasil perasan dari ubi kayu yang telah diparut, dan dalam produk kering kopi dapat dijadikan sebagai tepung yang dapat dimanfaatkan dalam upaya diversifikasi pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional serta mengurangi penggunaan tepung terigu. Tepung ubi kayu mengandung kadar air, protein lemak, karbohidrat, dan abu dengan masing-masing kandungan kimia 11,08%, 0,98%, 0,25%, 85,6%, dan 0,17%. Yang ketiga yaitu kue dangi. Kue dangi merupakan salah satu kue khas Sumbawa yang juga banyak dijumpai di daerah Pangkep, Sulawesi Selatan, khususnya di acara adat istiadat. Bahan kue dangi cukup sederhana dan mudah untuk disajikan. Kue dangi terbuat dari tepung ketan dan parutan kelapa yang dicampur dengan sedikit garam dan dipanggang. Kue dangi memiliki rasa yang unik karena penyatuan antara rasa manis dan asin. Yang keempat yaitu organoleptik. Penilaian organoleptik yang disebut juga penilaian indera atau penelitian sensorik merupakan suatu cara penilaian yang sudah sangat lama dikenal dan masih sangat umum digunakan.
Metode penelitian ini banyak digunakan karena dapat dilaksanakan dengan cepat dan langsung. Dalam beberapa hal penelitian dengan indera bahkan memiliki penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan alat ukur yang paling sensitif. Yang kelima yaitu nilai gizi. Gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan keserasian antara perkembangan fisik dan perkembangan mental. Tingkat keadaan gizi normal tercapai bila kebutuhan zat gizi optimal terpenuhi. Tingkat gizi seorang dapat dalam suatu masa bukan saja ditentukan oleh konsumsi zat gizi pada masa lampau, bahkan jauh sebelum masa itu. Yang kelima yaitu aktivitas antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa pemberi elektron atau elektron donor atau reduktan. Senyawa ini memiliki berat molekul kecil tetapi mampu menginaktifasi perkembangannya reaksi oksidasi. Dengan cara mencegah terbentuknya radikal, antioksidan juga merupakan senyawa yang dapat membawa reaksi oksidasi dengan mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Uh, di Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya yaitu produksi kakao yang melimpah. Selain kakao, ubi kayu juga termasuk tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia, yang dimana masyarakat hutan pada umumnya memanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan tepung kopi. Pengaplikasian tepung kopi saat ini masih terbilang sedikit, sehingga salah satu alternatif penggunaan tepung kopi yaitu digunakan sebagai bahan pembuatan kue tradisional dange. Penggunaan tepung kopi pada kue dange dilakukan sebagai salah satu bentuk inovasi pemanfaatan sumber hayati lokal dan salah satu upaya untuk melestarikan makanan khas Indonesia. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis terdiri dari tiga bagian. Yang pertama yaitu terdapat penambahan bubuk kakao dan tepung kopi terhadap karakteristik organoleptik kue dange ubi kayu. Yang kedua yaitu terdapat pengaruh nilai gizi kue dange ubi kayu dengan penambahan bubuk kakao dan tepung kopi. Yang ketiga yaitu terdapat pengaruh penambahan bubuk kakao dengan tepung kopi terhadap aktivitas antioksidan kue dange ubi kayu. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Pada penelitian kali ini dilakukan di Laboratorium Pengolahan Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo pada bulan Desember 2022 sampai selesai. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung kopi, bubuk kakao, kelapa parut, gula dan garam. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajan, suntil, blender, ayakan 80 mesh, timbakan, baskom, sari tepung, sendok, cetakan kue pukis, piring, sarung tangan, tempur. Yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu proses pembuatan kakao bubuk, yang dimana proses pembuatan kakao bubuk diawali dengan tahap pengeringan biji kakao yang dilakukan dengan menggunakan sinar matahari langsung atau menggunakan dryer kakao 6-7 hari hingga benar-benar kering. Biji kakao yang telah kering kemudian disangrai terlebih dahulu pada suhu 100 derajat Celcius selama 40 menit menggunakan mesin sangrai. Jika telah disangrai, kemudian dilakukan pemisahan kulit ari menggunakan mesin desheller untuk menghilangkan selulosa pada. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama pembuatan biji kakao. Pertama-tama biji kakao dikeringkan menggunakan panas matahari selama 6-7 hari. Dan kemudian disangrai atau di roasting menggunakan untuk memudahkan pemisahan nib kakao dengan kulit arinya. Yang selanjutnya digiling menggunakan yang dinamakan NSS sehingga akan kulit kakao dengan nipau yang menghasilkan biji nip. Selanjutnya pemastaan yang menggunakan stone mill sehingga menghasilkan pasta kasar yang kemudian dilakukan pengepresan menggunakan pengepresan manual yang mengeluarkan lemak kakao sehingga terpisah dengan bubuk powdernya. Selanjutnya dilakukan penganyakan sehingga menghasilkan bubuk kakao. Itu pembuatan tepung kopi.
Proses pembuatan tepung kopi yaitu dengan mengupas dan mencuci singkong yang akan digunakan. Singkong yang telah bersih kemudian diparut menggunakan parutan sederhana. Singkong yang telah diparut kemudian dimasukkan ke dalam karung kemudian dipres menggunakan alat pres sederhana selama 1 jam. Singkong yang telah dipisahkan airnya kemudian dikeringkan dan dihaluskan sehingga diperoleh tepung kopi. Yang selanjutnya yaitu pembuatan kue dange. Proses pembuatan kue dange dimulai dengan pencampuran uh, tepung kopi, bubuk kakao, parutan kelapa dan garam hingga tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan yang sudah tercampur rata kemudian dihitung ke dalam. Selanjutnya yaitu pembuatan kue dange. Proses pembuatan kue dange dimulai dengan pencampuran tepung kopi, bubuk kakao, parutan kelapa dan garam hingga tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan yang sudah tercampur rata kemudian dituang ke dalam cetakan pukis yang telah dipanaskan dan dipanggang selama 5 menit dengan suhu 90 derajat Celcius. Rancangan penelitian. Pada penelitian kali ini menggunakan 5 perlakuan penambahan bubuk kakao dengan konsentrasi 10% ber-PV. Selanjutnya 25% B/V, 40% B/V, 50% B/V dan 60% B/V. Serta kue yang tanpa penambahan bubuk kakao sebagai kontrol dengan tiap perlakuan diulangi sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.